Ya, kiper timnas Indonesia Martin Paes gabung Barcelona pada 2025. Seginilah uang yang harus dikeluarkan oleh Blaugrana. Ya, PSSI sedang negosiasi dengan pemain keturunan yang punya nama besar untuk bela timnas Indonesia. Inilah deretan pemain timnas yang bikin permainan Indonesia semakin beda sampai jadi perhatian dunia. Simak selengkapnya hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. PSSI mengakui bahwa masih bernegosiasi dengan pemain keturunan yang punya nama besar. Pertanyaannya, siapakah dia? Ya, timnas Indonesia akan ketambahan pemain grade A, yakni sosok Miss Hilgers serta Eliano Reinder yang sedang mengurus proses naturalisasi. Keduanya merupakan andalan di klubnya masing-masing. Bukan hanya itu, Meis dan Eliano juga langganan main di Eredivisie Belanda. Setelah mendapatkan jasa dua pemain keturunan tersebut, PSSI masih belum akan berhenti menambah kekuatan untuk skuad Garuda. Esko PSSI Arya Sinulinga membocorkan bahwa akan ada nama besar yang didatangkan. Pihak federasi kini bahkan telah melakukan negosiasi. Ada beberapa nama, tapi ada yang sudah sepertinya akan kita urus. Tapi soal siapa ya, tapi yang nama besar itu masih negosiasi lah. Ada juga yang nggak begitu dapat negosiasinya. Kitanya ya udahlah, kata Arya. Adapun nama pemain yang dimaksud Arya memang tidak mengungkapkan. Namun memang ada pemain keturunan yang punya nama besar di Eropa. Misalnya saja Jero Ritwold yang pernah bermain untuk Ajax, Crystal Palace dan kini berkarir di Royal Antwerp. Ia juga sudah mengantongi cap senior di Belanda. Kemudian ada Kevin Dix yang bermain di FC Copenhagen. Bek kanan ini sudah mencicipi kompetisi skaliber Liga Champions. Lalu juga ada Pascal Struijk yang juga punya darah Indonesia. Ia adalah pemain Leeds United yang punya pengalaman di sepak bola benua biru. Dan memang patut untuk dinantikan siapakah pemain keturunan yang punya nama besar tersebut dan kini sedang bernegosiasi dengan PSSI untuk membela timnas Indonesia. Kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, Martin Paes bergabung dengan Barcelona pada 2025. Benarkah seperti itu? Ya, akun X yaitu @idxtrime melemparkan spekulasi dalam unggahan terbarunya. Akun tadi menyebut kiper timnas Indonesia dan FC Dallas ini berpeluang bergabung bersama Barcelona. Untuk mendapatkan Martin Paes, manajemen Barcelona hanya perlu mengeluarkan uang senilai 1,5 sampai 2 juta US dollar saja atau setara dengan 22,7 miliar sampai 30,3 miliar rupiah. Martin Paes, welcome to FC Barcelona. Dengan sisa kontrak 1 tahun lagi bersama FC Dallas, Barcelona hanya cukup merogoh kocek 1,5 sampai 2 juta US dollar saja kalau ingin merekrut Paes. Tulis akun @idxtratime sembari menampilkan video penampilan kiper berusia 26 tahun tersebut. Ya, kalau Barcelona ingin berhemat dengan tetap memiliki kiper yang berkualitas, mendatangkan Martin Paes bisa dijadikan pilihan. Saat ini kiper utama Barcelona Marc-Andre ter Stegen memiliki gaji 6,3 juta euro atau setara dengan 106,3 miliar per tahunnya. Sementara itu gaji Martin Paes di FC Dallas masuk kategori kecil untuk kualitas kiper sehebatnya. Saat ini Martin Paes menerima uang senilai 325.000 US dollar atau setara dengan 4,9 miliar rupiah per tahunnya. Ya, menarik untuk menanti kelanjutan karir Martin Paes baik di level klub ataupun tim nasional. Ya, melihat kualitas yang dimiliki, Martin Paes berhak mentas di klub yang levelnya lebih tinggi ketimbang FC Dallas. Ya, pada bursa transfer musim panas 2024, Martin Paes masuk radar klub Serie A Empoli. Namun, Martin Paes tak dilepas karena penawaran hadir ketika Major League Soccer atau MLS 2024 memasuki masa yang krusial. Ya, jika bergabung bersama Empoli, maka Martin Paes menjadi pemain kedua Indonesia yang merumput di Serie A. Sebelumnya ada Jay Itzes yang berkarir bersama Venezia FC.
Ya, timnas Indonesia akan menghadapi dua pertandingan yang cukup menantang dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Garuda akan bertandang ke Bahrain dan juga China. Sesuai dengan jadwal, pertandingan antara Bahrain dan timnas Indonesia akan diadakan di Bahrain National Stadium Rifa pada tanggal 10 Oktober 2024 nanti. Setelah itu Garuda akan bertanding melawan China di Qingdao Youth Football Stadium, Shandong pada 15 Oktober 2024. Anak-anak timnas Indonesia menunjukkan performa yang solid meskipun mendapatkan tekanan yang berat dari Arab Saudi dan Australia. Beberapa pemain seperti Martin Paes, Jay Itzes, Rizky Ridho, Calvin Verdong, dan juga Ragnar Oratmangun tampil sangat baik dalam laga tersebut. Nah, pelatih dan pengamat sepak bola nasional itu Erwan Hendarwanto percaya bahwa para pemain yang sudah disebutkan sebelumnya akan kembali menunjukkan performa terbaik mereka bersama timnas Indonesia. Arsitek yang berasal dari Magelang, Jawa Tengah ini juga menyatakan bahwa mereka bisa menjadi faktor penentu dalam pertandingan mendatang. Pemain kunci yang sudah ada itu kan tentunya masih akan berperan penting ya, terutama Martin Paes di posisi kiper dan Bang J sebagai pemimpin di lini pertahanan, kata Erwan Hendarwanto. Tom Heyi yang kini juga sudah bergabung dengan klub baru di posisi tengah pastinya akan punya sentuhan dan kondisi fisik yang jauh lebih baik. Dan selanjutnya peran Ragnar Oratmangun di lini depan juga akan menjadi faktor penentu dalam laga melawan Bahrain dan China mendatang, ujarnya. Ya, di sisi lain timnas Indonesia akan memperoleh tambahan kekuatan menjelang kualifikasi yang akan datang. Dua pemain keturunan yaitu Miss Hilgers dan Eleanor Ranger hampir dipastikan akan menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Keduanya yang memiliki darah Belanda Indonesia ini akan melakukan sumpah kewarganegaraan RI di KBRI di Den Haag, Belanda oleh Kementerian Hukum dan HAM pada hari Senin 30 September. Kalau semua berjalan dengan lancar, maka Miss Hilgers dan juga Eleanor Rangers memiliki peluang besar untuk tampil ketika timnas Indonesia bertanding melawan Bahrain dan China. Ya, kehadiran mereka tentunya akan memberikan dampak positif bagi tim Garuda. Dalam menghadapi Bahrain dan China, saya rasa perbedaan akan datang dari pemain-pemain abroad yang baru dinaturalisasi ya. Kalau prosesnya memang berlangsung dengan cepat dan mereka bisa bermain di dua laga mendatang, tentu akan memberikan kontribusi yang signifikan, kata Erwan Hendarwanto.